sih, Bu? Ini teman gue. Dia tuh lagi curhat. Curhat. Oh, beda. Lagi curhat nih, Say. Curhat bahasa Salinya apa? Gak tau. Curhat apa ya? Curahan mor. Curahan mor. Iya nggak sih? Curi itu mah, curi. Curi. Heeh. Emang dong curi. Ntar ya kita tanya Tante Dewi. Ini, Bo, jadi dia tuh lagi curhat nih. Aku lagi buka Instagram. Lagi buka DM tuh, DM. Ini kelihatan ya. Jadi teman aku nih baru pindah kantor. Gak sama kayak gua. Dia baru pindah kantor ke sebuah lembaga pemerintahan, Say. Jadi perpindahan Di kementerian lah gitu dia. Departemen itu. Dia nggak enjoy. Why? Kan enak banget kerjaannya. Karena dia Harusnya. susah untuk menjadi dirinya sendiri, ya namanya baru ya, Bo. Jadi kunci kanan, kunci kiri, kunci kiri, kunci. Mondeka Tunggal Ika dia Intan. Jadi dia masih, kenceng banget. Kenceng banget hurufnya. Gitu. Jadi belum ngetek ya gitu. Kan udah meletek mungkin tapi susah buat gerak. Iya gitu. Gitu. Jadi ya serba salah ya. Jadi kita tidak membahas pekerjaannya dia, tapi gimana sih cara orang khususnya yang kayak lo gini, Man, langsung gue nggak ngerti, merasa being acceptance di orang-orang, accepted di society. Jadi sebetulnya lebih bukan ke karena ngondek ya, tapi lebih ke mungkin being ourselves gitu. Ya, jadi siapapun kita, mau kepribadian personality kita seperti apa, kita bisa menjadi diri kita sendiri dimanapun. Ya, ini kita nggak bahas tentang ngondeknya atau tomboynya gitu, enggak, tapi lebih ke jadi diri kalian sendiri di tempat yang baru gitu. Sebuah pergaulan yang baru atau lingkungan yang baru. Karena kalau kita berbicara yang lama, biasanya kalau udah lama sih udah terbiasa udah nyaman. Iya, udah nyaman, udah ada di zona nyaman. Kita mau jungkir balik nih orang udah tahu gitu kan istilahnya. Nah, kalau di tempat baru kan otomatis kita harus menjadi orang yang baru nih, pengennya terlihat bagus pasti kan semuanya. Iya, betul. Dan bukan menjadi orang yang diolok-olok gitu kan. Nah, itu dia nih lagi struggling di situ. Jadi mungkin kita bisa bahas nih ke sobat-sobat manja yang kita juga belum sapa. Jadi hai, sawadikap. Kapun kap. Anyway, soal sawadikap ya, aku lagi mulai mengikuti satu lembaga Pemasyarakatan. Bukan coya. Lembaga pembelajaran bahasa Thailand. Di mana? Di Instagram. Gue pengen ikutin gue. Ikut dong. Saya abis ini Zimbabwe. Jadi nanti pas ikut Putri Indonesia gue bisa banyak bahasa gitu. Oke, jadi sobat manja, welcome back to our channel. Oh, halo. Salah. Ya, Sasha Biwar kali ya. Kok Biwar sih? Buar. Oh, Buar. Sasha Buar Lele. Oh, Hai Buar. Kak Sasha. Gitu. Jadi kita balik lagi hari ini, aku Andra dan Risman. Hari ini kita mau ngebahas nih apa yang udah kita kasih spoilernya tadi di depan. Jadi ada teman aku yang merasa belum menjadi dirinya sendiri sepenuhnya karena dia ada di lingkungan baru, yaitu tempat pekerjaan yang baru. Kenapa dia bisa merasa seperti itu? Karena dia belum berani terbuka itu, karena ya namanya juga masih baru kan. Masih jaim lah, Wak. Masih meraba-raba ini kayak gimana, orang-orangnya kayak meraba-raba. Ini dong, Say. Oh, satu lagi ya. Jadi masih ngeliat-liat nih orangnya kayak gimana, terus tingkat keseriusannya kayak gimana gitu. Serius aku sih. Maksudnya orang-orangnya seserius apa gitu kan. Ada ya, saya kayak misalnya kita nggak usah bicara tentang di lingkungan pekerjaan, kita bicara di pertemanan aja deh. Misalnya kita datang, maksudnya kita dibawa sama teman kita ke lingkungan pertemanan yang baru. Pasti kan otomatis kita halo, oh ya halo Andra gitu. Ya kan? Ya mama, apakah kamu tidak pernah? Itu sih. Iya, betul juga ya. Dari mama lama-lama kan jadi mama jadi ratu. Nah kayak gitu, jadi dia tuh merasa seperti itu. Nah pasti sobat manja dan lu sendiri ya men, pasti pernah kan kayak merasa gitu kayak
malu untuk, bukan malu ya, belum berani Gue gak malu. belum berani menjadi diri lo sendiri di dalam lingkungan baru. Gue sih ngerasa gue punya, lu pernah nonton Split gak sih, Bu? Yang satu film punya banyak kepribadian. Oh, kayak butterfly effect gitu. Nah iya. Jadi kalau gue sih, gue memiliki kayak gue bermain personality sih kalau gue. Karena gue belajar komunikasi, psikologi dan apa. Jadi gue bener-bener gue bisa menempatkan diri di mana gue berada. Tapi bukan berarti gue tidak menjadi diri gue. Cuma gue kayak misalnya di dalam lingkungan pekerjaan yang baru, gue pasti observe ya ini orangnya kayak gimana. Nah gue tetap jadi diri gue sendiri, tapi misalnya dengan kadarnya gitu. Terus misalnya gue yang mengangkat sisi gue yang bagian yang apanya gitu. Gue menonjolkan yang mananya gitu. Tapi by the time gue nyaman, gue udah kayak misalnya di kantor gue yang sekarang bilangnya kantor gue yang lama ya, Bu, karena gue baru pindah. Kantor gue yang lama berarti gue cuma bisa jaim tuh 2 hari, Bu. Iya, benar. Gue gak kuat. Gue orang yang ya kayak gitu loh. Ya mungkin kita sama, dan beberapa sahabat manja di rumah pasti juga sama ya. Bisa dengan bisa luas, itu kan luas ya. Betul. Bisa seluas itu di lingkungan yang baru, langsung menjadi diri kita sendiri. Ya Allah. Itu dia diri kita sendiri dan menjadi diri kita sendiri. Apa sih, Bu? Dia diri kita sendiri dan berbangga menjadi diri kita. Iya, dan orang-orang pun juga nyaman aja. Iya. Dan gak diolok-olok juga, malah jadi suatu keseruan. Iya, betul sekali. Dan itu kan menjadi sebuah kenikmatan untuk kita, kenyamanan kita berada di lingkungan Bener-bener. itu. Terkadang gue tuh suka itu ya kan, gue conduct training basics communication skill. Apa? Basics Enggak, gue ngomongnya nih kaki skill. Di situ gue suka ngewanti-wanti gitu, ketika kita berkenalan dengan orang baru, ada perbedaan antara asik dan so asik, akrab dan so akrab. Kayak mana tuh? Kayak mana misalnya kalau misalnya gue baru kenal sama lu, misalnya ini nggak cuma di pekerjaan ya. Hai, kayak kenalan gitu kan, misalnya gue dibawa, kan tadi lu bilang dibawa teman gue, dibawa apa gitu, kenalan pertama kali. Misalnya, hai Andra, Risma, lu kerja di mana? Misalnya di oh di itu, gue juga punya temen nih itu, lo kenal nggak? Itu menurut gue kayak ini orang udah mulai so asik nih, so akrab kayak. Emang satu kantor tuh cuma ada 2 orang, 3 orang gitu. Even kayak lu kuliah di mana? Kuliah di Universitas A. Lo kenal sini nggak? Lu kenal sini nggak? Bo. Gue pikir itu kampus selebar daun kelor. Itu menurut gue kayak, tapi maksudnya gue ngerti bahwa lu mencoba untuk akrab nih, tapi caranya harus yang di kurang halus. Betul, gitu ya. kurang halus. Maksudnya nggak melalui cara itu gitu ya. Nah itu dan itu yang menjadikan gue pelajarin itu ketika gue misalnya masuk ke lingkungan baru, pekerjaan, terutama mungkin ke pekerjaan ya, karena kalau pekerjaan kan kita akan selalu lebih hati-hati. Iya. Kita harus benar-benar harus bisa ngekar dulu, Bo. Jadi misalnya meskipun kita ibarat kata gitu kan, lo gue kan bisa kayak cewawaan gitu kan. Lu kan ngunci banget ya. Kan bisa cewawaan kayak wah gitu. Tapi nggak bisa juga serta-merta dari awal udah hai, nama saya Riza. Masuk so asik berarti. Iya. Dari awal. Guys, kenalin ini HR kita baru nih. Halo semuanya. Halo gitu kan. Iya. Tapi by the time nanti 2-3 hari ya udah. Iya, orang udah mulai ngeliat. Cangkang telurnya udah kertuk. I'm queen. Gitu. Itu juga yang gue rasain. Jadi ya mungkin kita ini ya agak 11-12 ya, mirip-mirip kayak gitu. Cuma kan banyak orang juga di luar sana yang tidak seberani itu. Mungkin tidak berani, terus mungkin pengekarannya lama, observasinya lama, ya akhirnya menjadi dilema batin sendiri buat dia. Gue nggak nyaman nih, ini orang-orangnya kayak nggak welcome, kayak orang nggak welcome gitu. nih. Apalagi ada yang misalnya kita kotakin lagi ini tentang temen gue itu, mungkin dia merasa di kantor itu ada orang-orang yang homofobik gitu. Ya gue ngeliat gitu loh. Terus gitu tapi tampang Anda. gue ngeliatin. Iya. Gitu, jadi dia takut nih karena mostly orang-orangnya sudah di atasnya dia, terus serius semua orangnya gitu. Jadi dia takut kenapa-napa gitu, dianya tidak. Iya, mungkin karena kan kalau teman lu juga tadi kan di instansi ya, Bu ya. Yang cenderung orang-orangnya juga ya bukan stereotip ya, tapi mungkin ya lebih konvensional mungkin pemikirannya, bener-bener
biasanya seret gitu, beda misalnya dibandingkan dengan industri kita yang kita jalani, kreatif, industri kreatif, industri e-commerce itu kan orang-orang yang memang sudah bener-bener yang open mind itu mungkin juga kali yang membuat dia ngerasa dirinya nggak nyaman gitu, karena itu tadi meskipun ada juga sih pasti. Pasti. Nah itu kan namanya dalam sejalannya waktu pasti nanti akan menemukan sisi celah-celahnya sih. Nah ini tinggal kesabarannya aja. Tapi ya pasti dalam kesabaran itu, gondok-gondok hati gitu. Aduh gitu, tiap hari gue harus gini, tiap hari gue gini. Kalau kita ngomongin case yang tadi. Karena kayak gue juga misalnya gue sangat gue membagi peran gue gitu, yang tadi gue bilang gue jadi ayah dan ibu. Emang pro ditong kita membagi peran ketika gue misalnya sebagai lagi di teman-teman gue di HR, gue bisa segitu cewawaannya, tapi ketika gue conduct training gue kan nggak mungkin kayak halo teman-teman apa kabar, kan nggak mungkin. Nah iya ya, jadi tahu menempatkan diri. Yes, yang penting mah kita tahu menempatkan diri. Dan untungnya kita tahu menempatkan diri. Iya, kadang banyak orang yang tidak bisa menempatkan diri. Banyak banget orang yang ya mungkin dia pikir ya kita ini kan termasuk clown di dalam society yang kita pertemanan atau lingkungan kita. Which is sebenarnya menurut gua bagus-bagus aja sih. Oke-oke aja. Cuma ada juga yang merasa dirinya sudah sebegitunya, akhirnya ke bawah sama dia kebablasannya di kemanapun itu dia akan berlaku seperti itu. Misalnya dia adalah seorang HR, hahaha di mana-mana, tiba-tiba mau interviewin orang begitu juga. Itu kan gimana ya, lo sebagai representatif dari perusahaan yang maju untuk memilih orang-orang yang sedang interview seperti itu gitu kan, salah sebenarnya. Karena ada juga kan memang orang-orang yang di circle kita juga yang tidak bisa menempatkan diri, akhirnya nyesel sih kalau kata gue. Misalnya apa? Ya itu misalnya dia dimanapun itu dia membawa personality dia gitu, yang menurut kita jatuhnya kayak apa sih? Udah lewat aja pas. Itu belum connect nih, ya kita lewat. Contohnya gue aja deh lagi gitu. Ya ketika gue yang alhamdulillahnya bisa menempatkan diri, jadi ketika gue mau kemana juga, misalnya event, misalnya kemarin yang gue ke ke Semarang misalnya, ketemu sama temen gue, ketemu sama keluarga temen gue. Oh iya, jadi Cabat Manja kemarin teman aku baru diajak ke Semarang sama temennya. Gitu, jadi ke keluarganya gak mungkin kayak halo om, halo tante, apa kabar, kan enggak. Ya udah, gue itu, tapi misalnya bukan berarti gue nggak jadi diri gue sendiri, gue tetap tante, tetap manja ya, tetap porsinya berbeza, tapi ya gue bukannya tiba-tiba lu itu enggak, gue tetap jadi diri gue. That's me. Cuma kadang-kadang kan kayak tante enak banget, iya tante, iya, itu kan namanya itu tahu diri, ya kan, bisa menempatkan diri. Tapi kalau di case gue ya, beberapa kali gue misalnya bertemu dengan orang tuanya temen gue atau saudaranya atau klien bahkan, itu gue bisa dengan apa adanya gue. Bukan berarti gue harus menjadi Ngondeka Tunggal Ika, bukan, cuma manja aja gitu bawaannya. Itu kan menjadi sebuah impresi ya buat orang. Jadi tahunya dia gemes ya gitu. Nah itu iya. Yang penting kita nggak say, apa kabar say gitu kan, jijik ya. Kalau gue kan gini, halo gitu, makanya hey tante apa kabar gitu. Ya orang kan langsung orang manis ya. Iya, nah gitu. Sebenarnya itu sih benar. intinya, bisa menempatkan diri dan tahu diri lo lagi di mana. Ya jadi buat temen-temen nih Cabat Manja yang misalnya ngerasa kayak aduh kok gue nggak bisa jadi diri gue sendiri, salah. Jadi jangan punya pikiran kayak gitu. Jadilah diri kamu sendiri. Cuma kita harus tahu bagaimana cara kita menjadi diri kita sendiri, bisanya di mana. Betul, menempatkan dirinya ya, menempatkan diri ya. Kadarnya kapan harus ditambahin, kapan harus dikurangin. Yes, betul. Kapan memang harus segini udah pas nih. Kita harus bisa mengukur juga. Yes, caranya gimana ya? Kita bukan jam juga, Bo. Kalau gue sih biasanya ya kalau lagi nge-trainin biasanya tak pakai minyak urut asik-asik.
biasanya kalau lagi training Anda ngapain? Di awal kalau tentang communication, gue selalu bikin self assessment kayak the simplest way. Misalnya tuh dalam waktu 5 menit gue ngasih si pesertanya itu untuk nulis 5 kelebihan 5 kekurangan. Itu cuma sebagai buat simulasi aja sih. Buat gue tuh setelah ini teman-teman harus lagi ya cari 10 kelebihan 10 kekurangan. Jadi kenapa buat kita kenal diri sendiri, Bo? Yes. Kuncinya sih kita harus kenal diri sendiri gitu. Kita harus bisa ngukur. Jadi kalau misalnya gue kurangnya apa sih, gue lebihnya apa sih. Nah jadi kita bisa menempatkan diri. Oh gue ketemu sama si ini, oke. Misalnya gue ketemu sama pejabat, oh gue nggak mungkin ketemu pejabat dengan halo pak, enggak. Tapi kan halo pak, apa kabar, masih bisa tetap manis, tapi tetap kita nonjolin diri kita, tapi tetap jadi diri kita, gitu. Kita nggak jadi orang lain. Itu intinya, jadi harus bisa mengenali diri, Bu. Mengenali diri, betul. Setuju banget. Betul. Jadi kan kita punya nih poin plusnya apa, poin minusnya apa. Nah sekarang kita mau menonjolkan si poin plus itu dengan menutupi si kekurangan kita, atau kita jadiin si kekurangan kita itu jadi plot twist, Bu, jadi kelebihan kita. Menarik ya. Jadi buat sahabat manja sekarang keluarin alat tulisnya, langsung tulis, write down 5 kelebihan. Betul. Kalau gue gitu. Jadi kayak misalnya apa sih contohnya? Gue gendut, kekurangan menurut gue kan. Tapi gue pengen ngeplot twistin itu. Jadi si gendut ini jadi kegemesan gue, kemanjaan gue plot twist, gue tuker. Jadi gue nggak jadi insecure ketika gendut banget, iya kenapa? Iya memang gue gemes, gue memang menggemaskan orangnya. Gue pengen jadi dikenal sebagai Risman yang memang menggemaskan. Setuju gue sama gue plot twist. Lu pun pasti seperti kan? Karena kalau enggak kita bakal insecure, Bu. Iya, kalau Risman mungkin lebih ke gendut ya. Kalau gue lebih ke gue tidak bisa menjadi orang yang seperti orang pada umumnya. Ya, ngerti lah. Ngerti. Gimana caranya? Jadi itu gue dengan kegembiraan aja, cheerful nih gue keluarin supaya orang, oh dia emang gak kayak gue, tapi dia bisa nih nyairin suasana, ice breaking dia dapat banget. Jadi orang akan kenal gue. Gak ada Andra gak asik. Bener. Dan itu sudah terjadi di gue. Gue benar-benar bisa kan, gue kangen banget sama lu. Waktu itu kan enggak serius ya. Serius yang gue kangen banget. Gue sampai pernah kayak gue menitikan, gue kangen banget ya udah lama ketemu. Serius gue pernah kayak gitu. Karena memang sebegitunya Andra, yang memang berarti kan lu memang ingin dikenal sebagai personality yang menyenangkan ya. Cheerful. Iya, cheerful menyenangkan, Bu. Iya, in English. Yes. Dan akhirnya itu terjadi, Bu. Iya, karena gini, kalau kita boleh cerita ya, kalau aku boleh cerita, misalnya aku berada di lingkungan yang super manly gitu. Kan sahabat manja juga tahu ya wujud kita nih berdua seperti apa kan. Wujud tidak bako. Semuanya yang insight. Iya kan? Dari wujud kita aja orang udah gitu kan. Orang tuh udah gitulah pokoknya. Nah, ya udah gak apa-apa sayang, itu kan udah laku. Gue mah belum. Jadi orang kan gue sendiri sih pribadi kayak suka aduh gimana gitu, pasti ada keinsecurean sendiri tuh. Pasti ada. Gimana caranya gue mereduce itu insecure dengan gue bersyukur enggak? Menaikkan apa yang gue miliki, yaitu dengan keramahan yang gue punya. Misalnya gue kenalan, halo Andra gini, wah ini ya gini, bukan menjadi so asik, tapi menjadi orang yang punya curiosity bukan menjadi memorable bagi orang lain. Misalnya kita ada di dalam 10 orang, gue udah insecure nih, kayaknya gue aduh jauh banget nih gue nih. Misalnya gue merasa kastanya berbeda, ada kan pasti pikiran-pikiran kayak gitu. Iya bener lah pasti. Aduh bajunya dia keren banget, aduh ini, aduh gue bajunya kayaknya nggak oke. Itu akan menjadi ketidakpedean untuk kita untuk masuk ke dalam komunitas itu, perkumpulan itu. Yang gue lakukan adalah gue dengan keramatan, Miss Congeniality gue akhirnya semua orang pasti tahu gue, Andra yang mana? Oh tadi tuh yang itu orangnya seru kok gitu, masuk. Nah itu dia, selain kita bisa menempatkan diri, yang paling penting dalam itu adalah wawasan saya. Benar. Ya kan? Karena dengan wawasan kita tidak perlu pintar secara akademis ya. Maksudnya wawasan itu kita tahu current issue, kita tahu banyak hal yang bisa menjadi modal kita untuk ngomong. Ini pernah kita bahas di live podcast kita waktu pers. Oh iya, betul sekali. Dan ini juga selalu gue bahas ketika di basic communication skill itu. Jadi yang paling penting adalah untuk kita bisa masuk ke
manapun itu adalah ketika kita memiliki wawasan. Yes. Itu penting banget. Yes. Ya itu tadi, wawasan bukan berarti kita harus IPK-nya berapa lah, ranking mulu di sekolah, bukan seperti itu, tapi lebih ke misalnya contoh kecilnya kayak gini, halo gue Andra, gini, halo gue Jordan, gitu. Gue basket nih, oh lo basket di mana biasanya? Oh gue biasa di STC gitu. Oh iya, gue sering tuh melihat orang-orang basket di situ, kayak seru banget ya, kayak gitu aja. Segitu aja ya udah bisa. Orang tuh udah ada bondingnya langsung ya kan? Kayak, oh iya, ini bonding itu artinya apa sih, Bang? Terikatan. Kok bisa bonding rambut? Gue nggak tahu. Ya, kenapa coba deh? Itu gue nggak ngerti deh. Coba tanya ada yang ngerti. Itu gue selalu nanya loh. Bonding, rebonding. Ya kan? Ya kan kalau rebonding ya, rebonding sama smoting. Faisal. Nggak, sama smoting. Itu Ben. Krembat. Dengan kita tahu Current issue misalnya ya. Ini iya gue ini nih kerjanya arsitek gitu misalnya. Oh iya, kita tahu aja gitu apa yang dia bicarain, kita bisa langsung beli, orang kan jadi nyambung, jadi ya nggak yang tiba-tiba gue ini nih psikolog gitu, krik gue nggak tahu apa-apa untuk ngejawab gitu kan. Nah itu yang dipentingin, itulah yang penting. Betul. Dan harus hati-hati juga gitu, kadang misalnya kayak kayak ibaratnya kayak dokter gitu, dokter, nah respons kita juga harus bagus. Iya dokter, dokter, bisa dong ngobatin gue. Itu zong. Karena wawasan sama sok tahu nih tipis nih. Iya, kayak gitu, kayak misalnya kayak, lu indigo, bisa ngeramal gue dong. Iya, itu kita harus, nah itu namanya jam terbang mungkin. Iya, benar. Iya kan? Tadi memang pengen akrab kali ya. Jatuhnya seakrab dan jijik. Iya. Ini, lo apa? Gue ini. Oh, itu apa ya? Aduh pernah deh gue, tapi lupa. Ya gitu akhirnya kayak lo kayak hina gue gitu. Iya, kalau gue gitu kayak, ini gue bisa ngeliat setan dong. Kok ngeramalin gue dong? Beda padahal ya artinya. Iya, misalnya nggak, kalaupun lu memang ini you mean it atau apa, kayak gue ibaratnya kayak ke rumah tuh kan kayak tok assalamualaikum. Belum nuwun, ada itu. Ngobrol dulu, ya tiba-tiba begitu. Basa-basinya dulu. Iya. Ya itu mungkin orang pengen so asik aja. So asik. Gimana? Iya gue ini nih main otomotif. Wah cewek lo banyak dong gitu. Nah iya. Heboh gitu. Ini aja gue kan nama gue Rizman Gumilang. Cuma kan kadang kalau di tempat-tempat yang publik gue panggilnya Gilang karena orang tuh sangat susah mengucapkan kata Rizman kan. Gue pakai pasti Rizman pakai S, kalau nggak Rizwan dan yang lainnya. Jadi gue Gilang. Untung nggak daripada Rebecca. Anjing. Rianti. Ayo, Riana. Itu sih. Sekarang nih misalnya lagi kemarin rame Gilang bungkus, lo tau nggak? Tahu. Gilang. Wah, Gilang bungkus dong. Iya. Lu mau ngelucu tapi buat gue kayak. Iya. Terkesannya ofensif buat gue. Yes. Kayak gue. Gilang bungkus lu. Iya. Funny gitu. Kalau gue sih bukan kesel, maksudnya kayak udah menjadi mendarah daging di gue. Misalnya siapa namanya Andra and the Backbone, itu otomatis gue langsung jawab gini, enggak, Andra and the Backbone, soalnya gue suka nasi uduk say gitu. Itu kayak udah jadi tameng gue, pasti orang ngomong gitu dan udah pasti template gue akan gue jawab seperti itu. Terus kalau gue kayak baru kenal, mirip artis ya, mirip Nasar, itu udah gue langsung zong. Oke, kayak udah. Kalau lo akan sebel ya sama? Nggak, kayak dulu dari sebel sampai bebel jadinya kayak. Tapi kayak udah bodo amat, jadi gue respect gue akan berkurang sama kalau lo orang. ngaruh pada ke respektannya ya? Iya, karena kalau gue enggak sih untungnya. Mungkin gue orangnya terlalu woles. Kalau gue kan kayak Gilang. Gue dulu dari zaman itu gue udah dibilang mirip Nasar, dibilang mirip Kia Afi, dibilang mirip Ivan Gunawan, say. Dulu gue SMP kan Itachi. Kalau sekarang kan Citra. Citra dong, apa sih masalah dikit kan? Marina sama aja. Pokoknya udah ini deh. Dulu gue gitu, dibilang mirip Nasar, masa sih gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir ya, misalnya gue dibilang mirip Nasar, Ivan Gunawan, dalam hati gue gini, amin, rezekinya sama, udah gue gituin aja. Ya mungkin kita juga ya, orang tuh ketika orang ngomong itu mungkin sebetulnya tidak ada tendensius apapun. Iya. Tapi kan kita yang ngerasa. Cuma menurut
Tapi akhirnya gue jadi belajar, gue nggak boleh gitu sama orang. Yes, setuju sih. Jujur, karena ternyata nggak enak ya diginiin, kayak ibaratnya kayak itu gendutan, wow gak enak ya ternyata dibilang itu. Jadi gue sekarang sebisa mungkin buat tidak kayak gendutan kurusan nggak. Meskipun misalnya kadang suka agak keceplosan mengomentari fisik yang lain ya Bo, tapi buat si gendut kurus ini kayak gue sebisa mungkin ngontrol, karena ternyata ketika gue diginiin gue nggak enak Bo. Jadi mirip artis pun, mirip siapa, gue akhirnya gue mengontrol itu Bo, karena gue tidak mau gue gak digituin. Gue nggak mau digituin. Karena kita tahu rasanya, jadi nggak pengen gituin orang juga. Iya, ternyata kayak nasa kayak gue dulu langsung ofensif Bo. Iya. Even gak defensif tapi langsung ofensif. Sampai akhirnya kayak bodo amat ketika mirip Nasar, gue kan punya video sama Nasar berdua. Jadinya kadung bebel itu tadi kita plot twistin aja sekalian Bo, digituin. Gue langsung buka handphone. Gue liatin gue hidup sama Nasar, wah malah ketok-ketok, ya udah. Tapi Gue kan sekalian akan gue gituin aja. diingat sama orang jadi. Iya, jadinya ya udah. Kan tadinya gue sakit hati nih Bo, gue defensif. Akhirnya gue punya cara ya, kayak lu kan under and the back one, under and the back one. Ya kalau gue template-nya gitu, kalau udah mulai nanti Nazar, udah gue video. Iya. Gue sama Nasar. Nah itulah being yourself. Beda ya sama be yourself. Bedanya Ya, apa? kalau menurut gue be yourself itu menjadi diri kita sendiri, tapi being yourself itu menjadi diri kita sendiri. Anjing. Enggak, maksudnya gini loh. Jadi kalau be yourself tuh kita ya udah maju sebagai diri kita sendiri. Kapan mau dimanapun itu hajar aja bilang gitu. Be yourself gitu. Kalau being yourself adalah Ada fase menempatkan diri kali. iya, itu dia, menempatkan diri, terus kita tahu diri itu tadi. Jadi karena tidak semua orang bisa menerima setiap orang gitu. Kita pun misalnya ada orang so asik itu kan kita bete gitu kan. Nah itu dengan being yourself kita bisa membawa diri kita. Kayak gini contohnya kali ya. Gue Belum ada banget kawan ya. saya. Gue lagi nginep di rumah orang. Gue tuh orangnya mager, jorok banget, malas. Tapi ketika gue ada di rumah orang, gue sebisa mungkin misalnya kayak abis makan gue cuciin, gue apa itu namanya kan part of tahu, ada lu bilang part of tahu diri ya, itu nggak sih? Meskipun gue orangnya mager di rumah juga, lu tahu gue berantakannya kayak apa. Tapi ketika kita lagi numpang di rumah orang lain, nginep di rumah orang lain, yang which is ada orang tuanya, ada siapa gitu kan, orang-orang ya kita nggak mungkin this is me, mager, enggak, kita harus ada sense of tahu diri ya Bo. Itu dia, itu sih. Etika dasar ya jadinya, etika dasar. Jadi meskipun kayak aduh mager banget sih, ya udahlah kita cuciin. Kita kalau di rumah kan ya udah, kalau misalnya di rumah ya mau makan apa juga terserah nggak ada. Tapi by the time misalnya kita di rumah orang lain ada basa-basinya lah. Iya, cuman kayak cuci piring dulu gitu. Ada misalnya kayak apa sih? Tiap rumah kan punya peraturannya sendiri, Bo. Gitu kan. Every house has its own rules. Meskipun misalnya di rumah gua kok kayak gini biasa aja. Rumah lu aja yang ribet. Tapi kan ya ini rumah gue, saya bertamu ya, lu ikutin gue dong ya nggak sih Bu? Iya, betul banget. Nah itu tadi berarti kan menaruh diri kita. Ya, put yourself on other shoes juga penting sih Bu. Yes, benar. Iya, benar banget itu. Gue selalu mengingatkan, bukan ingatkan, suka share gitu bahwa tentang be yourself itu tadi Bu. Don't be yourself kalau gue. Don't be yourself. Yeah. Oh iya benar, maksud gue itu. Jadi gini, be yourself adalah kita menjadi kita sendiri, sikap kita, bukan sikap ya, maksudnya inilah kita gitu. Ya misalnya kayak tadi tuh kan, gue orangnya misalnya mageran gitu. Jadi dimanapun gue, this is me, gue mageran gitu. Mau dimanapun kita ya udah gitu, kayak aduh malas banget nyapa. Even kayak gue nyapa kan, misalnya bukannya gue nggak ramai, tapi gue mager. Even kayak nyapa juga, aduh malas deh, biasa aja. Tapi ternyata mungkin orang nganggap kita akhirnya jadi orang yang sombong atau apa. Jadi gue harus menempatkan diri, oh ketika gue ketemu sama orang, oh yang meskipun gue mager, gue harus kayak hai. Nah itu maksudnya don't be yourself in a bad way gitu. Jadi justru maksudnya kita, kalau gue ya di training gue tuh, kita harus ngelis gitu mana yang hal-hal yang bagus itu, nah kita jadiin pajangannya gitu, displaynya kita. Karena kan biar gimana pun impress orang yang pertama adalah yang bagusnya dulu. Maksudnya yang di depannya dulu, bagus jeleknya. Betul. Iya kan? Dan bukan berarti kita nggak bisa jadi diri kita sendiri. Bukan, tidak bisa. Bukan begitu. Kita pasti bisa jadi diri kita sendiri
Tapi kita tahu nih celahnya masuknya gimana. Iya. Gimana cara kita misalnya kayak Risman gitu yang ngondek gitu misalnya. Terus gimana caranya dia bisa mengeluarkan atau melepas kuncinya tapi menjadi sebuah kenyamanan buat orang lain. Ih lucu ya dia, seru. Gue ya Risman, punya gitu. temen gitu, temen kayak temen permainan. Ada suatu permainan. Salah, bukan itu maksud gue. Ada Aku punya teman. Ya kan, teman sepermainan. Jadi gue punya temen main. Capek nggak? Gue aja capek, Iya, gue juga. Punya temen itu satu circle itu laki semua dan manly banget sih. Emang lo bukan? Iya, gue kan manja. Oh, ya. Tapi maksudnya kayak semua ngomongin laki apa tapi gue di situ apaan tuh Iya. diterima. Mereka juga sama sekali gak ada enggak. Malah kita dibutuhkan. Iya. Dipakai slide. Dipakai buat tertawa-tawa. Kayak temen kantor gue, misalnya di kantor lama gue satu departemen itu ceweknya cuma satu, yang bos sama gue yang sekarang pindah jadi bos gue lagi. Tapi yang ya sisanya itu geng-geng abang-abang gue itu laki semua. Kalau main adik-adikannya. Enggak, gue bang karena memang jauh lebih tua, gue lebih senior, lebih tua gitu, jauh laki banget, udah pada menikah, udah selaki-lakinya umat dah. Ya udah gue masuk banget. Dan diterima kan? Pada gue ajarin bahasa Sally, semua pada sekarang. Nah, iya. Mana pak? Tapi bukan berarti mereka juga jadi ikutan gimana, enggak. Fun aja semua. Bener, itu yang penting. Kita walaupun kita jadi diri kita sendiri, bukan menjadi sebuah kerugian bagi orang lain, tapi justru menjadikan berkah untuk orang lain. Berkat kali ya, lebih ke berkat. Nasi berkat. Maksudnya kita kasih joy, kita kasih happiness. Oh, happiness. Di desa. Sama gue tuh mostly teman-teman gue yang cowok tuh banyak yang ini juga. Itulah apa? Kayak lu nih, abang-abang gitu ya, pokoknya yang emang bener-bener bro banget. Bro ya, bro banget. Tapi ada gue di situ pun ya mereka fun-fun aja. Maksudnya gue diterima dan gue dibutuhkan malah. Nggak ada gue pasti gue ikut dong bro. Udah kayak Sapura Hijau ya, nggak ada lo nggak rame. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Ya ada lo nggak rame. Benar. Tapi kayak gue kan, misalnya gue dengan manjanya gue bisa, tapi bisa diterima gitu. Iya. Tapi ada kalanya gue juga tadi nggak bersifat yang memang agak serius. Misalnya ketika ngajar gue kasih serius. Pasti, harus ketika lah. gue lagi sesi mentoring sama dede manajemen training misalnya, kan gue nggak mungkin kayak gimana sama enggak, tapi gue bener-bener jadi kayak sosok. Kalau mentor jauh lah ya, gue bilang kakak waktu itu. Kalau gue sosok kakak gimana? Kakak bagi pulsa nggak kak? Kakak minta pulsa. Kakak yang ngomong adiknya gitu. Tapi kakak ngomong adiknya juga kan berarti kitanya juga menyesuaikan diri. Tapi bukan berarti ketika saat itu gue tidak menjadi diri gue, gue tetap jadi diri gue itu. Tapi tadi yang kadarnya seret. Iya, Nah, betul sekali. kadarnya disesuaikan. Oke, berarti gue harus agak serius nih. Kadar kemanjaan gue harus dikurangin, gue harus gimana gitu biar orang bisa lebih nangkep agak serius gitu aja. Betul. Intinya ketika kita udah mengenali diri sendiri, kita bisa melakukan apapun sih kalau kata gue kuncinya. Iya, Ya, jadi diri sendiri. kenali diri sendiri. Betul. Ketika kita kenal diri sendiri. Sama kayak gue kan ngajar juga ya anyway. Nah, kan. lu ngajar anak-anak anak-anak. kecil bahkan yang harus menjadi contoh yang baik. Gitu. Tapi bukan berarti gue tidak menjadi diri gue sendiri. Tetap gue menjadi Andra ya Andra, tapi dengan kadar yang tidak sepenuhnya gitu. Oh, intensitasnya Iya. dikurangin, tapi bukan berarti bukan Andra. Ayo semuanya gitu kan. Siap enggak. semua, kan kayak gitu Kayak juga, gitu. kan? Tetap, ayo gitu. Terus paling Siapa? Oh, itu. enggak, jadi cerita pengalamannya gini, gue itu kan adalah pengguna sepatu loafer ya. Gay shoes ya. Terus ya bentuknya ya mungkin emang sedikit aneh-aneh. Cuma kalau buat kita kan ya enggak di majalah, di IG kan banyak banget. Betul. Gitu. Yang fashion banget lah. Fashion. Gue pakai. Gimana kalau ngomongin gimana? Guys, Coach Andra ya, dia pakai sepatu cewek gitu. Sama bocah-bocah gitu kan? Iya. Kan gue pikir ya bocah-bocah yang kayak gitu kan bepung. Makanya Bo, kalau yang nge-games itu kayaknya orang kaya deh, makanya Bo. gue pikir kan gitu, Beb.
Gue pikir ternyata tetap bohong. slide, bukan, maksudnya satu pikiran mah sama, anak berarti. Dia kan kaya yang sepatu mahal. cewek gitu. No, it's not. Gue bilang. Malah mereka tidak mempermasalahkan anting gue. Karena no, my daddy use anting juga gitu. No, my uncle juga pakai anting gitu. Kalau sepatu, But he doesn't use the shoes. ya, mungkin yang dia lihat cowok itu sepatunya sneakers atau sepatu kulit pantopel gitu kan. Apalagi kalau kulitnya kulit Tutnat. Ya Allah, seru banget ya. Jadi gue berpesan nih untuk sahabat-sahabat manja yang ada di rumah yang masih struggling mungkin untuk menjadi diri sendiri. siapapun lu ya, apapun kepribadian Jadi kita, lu. mungkin kita bicara di sini adalah konteksnya kita berdua sama temen gue yang tadi dengan kemanjaan itu. Tapi buat teman-teman sahabat-sahabat manja di rumah yang masih struggling untuk menjadi diri sendiri, yuk kenali diri kalian. Mau dibawa kemana nih? Kenali diri teman-teman ya kalian. Teman-teman. Aduh, gue bisa di Indonesia gue nanti bisa. Kenali diri teman-teman dan mau gimana dibawanya. Iya. Harus kenali tuh positif negatifnya, apa yang mau diangkat jadi highlight, apa yang mau ditutupin, terus apakah kekurangannya yang mau di-plot twistin ya. It's your call, balik lagi. Iya. Dan orang nggak bakal nilai bener apa salah ya. Ya itu kan jadi elu gitu. Iya, kecuali misalnya lu ini kita jadi spesifik lagi ngomongnya. Misalnya kalian Sahabat manja. Cuma misalnya gitu. sahabat manja itu kayak Risman gitu. Terus sudah berubah jadi perempuan gitu. Hah? Itu mungkin beda kasus ya. Penerimaan orang pasti tidak semudah kita sekarang gitu ya nggak Iya sih? sih, kalau gue sih. Nah, ya. Iya, itu kan balik lagi apa ya? Pokoknya kita tuh jangan itu balik lagi ke kedewasaan dan ke kebijaksanaan kita ya, melihat suatu perbedaan gitu. Kita bisa ngomentarin orang apa kayak menjustifikasi lah, dalam artian ngejudge itu, menjustifikasi karena kita tidak terbiasa melihat sesuatu yang beda. Iya. Kita biasa dihadapkan dalam sesuatu yang heterogen dari kecil gitu. Orang tua kita juga mendidik bahwa kita tuh harus seperti A, B, C gitu. Ketika ada yang berbeda dengan kita, aneh, salah. Itu sih yang ditanamkan dari kecil, di brainwash dari kecil gitu. Iya. Jadi ketika ada melihat sesuatu yang berbeda, mau apapun itu pasti dianggap salah. Kayak misalnya itu tadi sepatu. Karena apa, si bocah itu mungkin tidak dari dulu ngelihatnya bahwa sepatu laki-laki itu seperti ini, itu tidak ada masukan lagi. Jadi ketika dia ngelihat kok Coach Andra pakai sepatu itu gitu. Nah, itu yang kita sudah terbiasa seperti itu. Jadi udah harus dimulai nih teman-teman semua, sahabat manja, kebijaksanaan itu sudah mulai dibangun. Jadi ketika misalnya kalau gue ngeliat lu misalnya pakai sepatu itu, gue nggak akan enggak, tapi kayak Kecuali ibu-ibu yang itu ya. ya di Jakarta ya, gue ngeliat tuh sepatunya beda, ya udah, it's his choice gitu. Iya. Gue nggak, who am I to judge gitu ya, sepatu lu Iya, beli sendiri nggak pakai duit gue, nggak apa gue repot. Ya gitu deh pokoknya. Jadi buat coba-coba manja semuanya, untuk kawan-kawan semuanya yang mungkin masih bingung, bisa langsung tanya ke nomor di bawah ini. Call center kali ya. Konseling. Aduh, tapi seru ya untuk menjadi diri kita sendiri itu emang butuh waktu. Yes, untuk kita sendirinya juga mengenali menerima diri. diri kita Iya. sendiri. Mengenali diri. Karena kalau kalian belum menerima diri kalian sendiri, teman-teman, lu kalian iya maaf, enak silakan. ngomong kalian. Jangan. Kalian itu menggurui saya. Iya. Lu Teman-teman. terkesan lebih tinggi daripada orang itu. Untuk teman-teman yang masih belum mengenali diri sendiri, kenalan sih. Yes, karena butuh Baca. waktu untuk kita mengenal diri sendiri seperti apa, meningkatkan kapasitas diri dan yang lain. Yes. Karena dibalik ketidakpedean kalian, karena Tuh, jangan ketidakpedean sahabat sahabat manja, manja. pasti ada sesuatu yang lebih dibandingkan orang lain. Iya, pasti. Itu di Lemaknya. saya menutupi apa bisa plot Nih, twist. aku ya, salah satu kekurangan adalah Hitachi try. Itu jadi ketidakpedean. Misalnya ketemu orang yang aduh putih banget sih orang gitu kan. Jadi sih kalau gue juga tidak mempermasalahkan itu kan. Padahal orang sebenarnya tidak mempermasalahkan. Gue jadi insecure sendiri, gue hitam ya gitu. Gimana caranya
supaya nggak itu. Suntik putih. Bukan, saya itu mah solusi. Oh, solusi. Gimana caranya adalah dengan ih putih banget sih, lihat deh, gue hitam banget gitu. Itu gue salah satunya. Plot twistnya jadi nge-ituin diri gitu kan. Iya, jadi gue pede aja gitu. Ibu putih banget sih gitu, lihat deh gue hitam banget, tuh kan gue hitam banget gitu. Karena orang pasti akan ngomong gini, enggak lo mas gitu putih kali. Yes, seneng. Oh gitu caranya. Gitu. Gitu gue. Oh, Gue tuh orang yang trik. ini nggak pedean banget, hitam terus mukanya kusem gitu. Nggak pede, tapi dengan gue begituin ke orang, terus orang Enggak feedback, kok. enggak gitu. Oh, lu tuh mencari feedback gitu tuh biar lu jadi positif. Misal gini, misalnya ya pakai bajunya menurut aku kurang kece gitu, nggak yang oke nih, gitu. Insecure dong. Datang ke acara terus pasti nanya, baju emang lucu banget ya, lihat sih gue, aduh males banget tadi gue nyari baju gini. Ah enggak kok, keren kok. Gitu. Oh. Gitar jreng. Oke, I see now. Ternyata lu seperti itu. Gitu. Jadi buat coba-coba manja terus dengerin podcast kita, jangan lupa untuk follow Andra Karna. Risman Gumilang. Kita ketemu lagi di next episode. Bye.